Dan nanti Bapak Ibu ketika dari Raudhah, Bapak Ibu keluar belok kiri, keluar dari Masjid Nabawi, Bapak Ibu akan bertemu dengan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Bapak Ibu sampai di depan makam Rasulullah, sampaikan salawat itu kepada Rasulullah. Mungkin selama ini kita hanya menyampaikan salawat itu dari jauh, tapi nanti ketika Allah izinkan kita berada di depan makam Rasulullah, maka kita ucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habiballah. Karena kata Rasulullah, manis ziarah, barang siapa yang berziarah ke makamku, maka sama artinya seperti dia berziarah, bersilaturahim denganku semasa aku masih hidup, kata Rasulullah SAW. Tidakkah kita ingin dianggap oleh Allah, tidakkah kita ingin dianggap oleh Rasulullah sebagai umat-umat yang sudah bertemu dengan Rasul secara langsung, walaupun kita belum bertemu dengan beliau secara semasa hidupnya, tapi kita hanya bertemu dengan makamnya. Maka Bapak Ibu sekalian, di depan makam Rasulullah, kita sampaikan salawat kita kepada Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang kelima, kenapa kita harus menyegerakan dan memaksakan diri kita untuk sampai ke Baitullah? Bukti cinta kita kepada Allah adalah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Allah panggil kita cuma tiga kali, maka kita menjawab panggilan Allah di panggilan yang pertama dengan melaksanakan sholat, panggilan Allah yang kedua adalah dengan datang ke Baitullah, dan panggilan Allah yang ketiga adalah yang terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Alasan yang keenam, kenapa kita harus menyegerakan dan memaksakan diri kita untuk sampai ke Baitullah. Al-imanu fil Madinah la ya'ziru imanan. Iman seseorang itu ketika dia sampai di Madinah akan Allah kembalikan kepada asalnya. Yang tadi imannya sedang di bawah, sedang futur, Allah naikkan. Ya Allah, yang imannya sudah naik, maka Allah tambahkan imannya. Maka banyak orang yang pulang dari umrah itu hatinya lebih tenang tuh. Orang yang pulang dari umrah biasanya ibadahnya lebih rajin karena Allah kembalikan imannya kepada asalnya. Kuncinya Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu yakin gak diundang sama Allah? Yakin. Yakin gak diundang sama Allah? Yakin. Yakin gak diundang sama Allah? Yakin. Kalau yang namanya yakin gak lagi bertanya, Ustadz uangnya dari mana? Kalau yang namanya yakin gak lagi bertanya, Ustadz saya makan aja susah. Kalau yang namanya yakin gak ada lagi keraguan dari Allah, Ustadz saya belum punya uangnya. Tapi yang namanya yakin kepada Allah, ingat, ada rizki yang dinamakan dengan ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Kata Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Silakan turunkan tangannya Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya minta Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu jalan perlahan sambil kita melihat Ka'bah. Bagi yang belum pernah umrah, bayangkan hari ini Allah izinkan mata kita memandang Ka'bah. Hari ini Allah izinkan mata kita memandang Ka'bah. Allah izinkan hari ini mata kita memandang Ka'bah. Kalau selama ini Baitullah jauh dari kita, kalau selama ini Baitullah jauh dari doa-doa kita, maka hari ini Bapak Ibu sekalian, kita minta sama Allah, ya Allah, bukan karena hartaku ya Allah, bukan karena kuasaku ya Allah, tapi karena undangan darimu ya Allah. Engkau hadirkan aku di Baitullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di depan ini adalah multazamnya Allah.
Di depan ini adalah multazamnya Allah. Sekarang saya minta Bapak Ibu angkat tangannya, kita berdoa sama Allah. Bayangkan Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan tawaf 7 kali putaran. Lalu hari ini Bapak Ibu berdiri di depan Ka'bah, kita minta sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbal Baitil Atiq. Ya Allah ya Rabbal Baitil Atiq. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita bisa sering ke Baitullah. Silakan ikuti Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna ziyaratan ila baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Allahumma rizqna, ya Allah, rizkikan kepada kami ya Allah. Rizkikan kepada kami ya Allah. Ziaratan, untuk berkunjung ya Allah, ila baitikal mu'azzam, kepada baitullahmu yang agung ya Allah. Wa rasulikal mukarram, dan makam rasulmu yang mulia ya Allah. Fi hadzal 'am, tahun ini ya Allah, tahun ini ya Allah. Wa fi kulli 'am, dan tahun-tahun berikutnya ya Allah. Bersama istri kami ya Allah, bersama suami kami ya Allah, bersama anak-anak kami ya Allah, bersama orang tua kami ya Allah, bersama mertua kami ya Allah, bersama adik dan kakak kami ya Allah. Izinkan ya Allah, izinkan ya Allah, bi ahsanil hal, dengan sebaik-baiknya keadaan ya Allah. Bapak Ibu silakan sebutkan namanya. Ya Allah, hambamu ini ya Allah, Usaid Rahman ya Allah. Sebutkan nama Bapak Ibu, sebutkan nama suaminya, sebutkan nama istrinya, sebutkan nama anak-anaknya, sebutkan nama orang tuanya dan mertuanya, adik kakaknya, agar Allah undang hari ini ke Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Boleh lampunya dimatikan? Bapak Ibu, kita lihat video berikutnya di depan. Pada tahun 1992 ada seorang pelari bernama Derek Redmond. Seorang pelari yang tentunya berlari untuk memenangkan perlombaan ini. Dia berlomba saat itu di Barcelona untuk perlombaan lari 400 meter. Dengan semangat dia berlari dan terus berlari. Sampai akhirnya ternyata beberapa ratus meter menjelang garis finish, Allah berikan takdir Derek Redmond kram di kakinya, sehingga dia berhenti berlari karena merasakan sakit yang luar biasa, sehingga dia tidak mampu untuk melanjutkan berlarinya. Dia meringkis kesakitan, dia kesakitan memegangi kakinya. Tapi Derek Redmond tidak menyerah. Yang dia lakukan adalah bangkit dan berlari, walaupun harus tertatih-tatih. Dia berlari, walaupun dia tahu dia tidak akan menang karena dia sudah tertinggal jauh dari pesaingnya. Tapi dia terus berlari karena dia ingin mencapai garis finish. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Derek Redmond? Dia terus berlari sampai akhirnya masuklah seorang dari kerumunan penonton menghampiri Derek Redmond. Dan ternyata sosok yang menghampirinya adalah ayahnya. Ayo nak, kamu bisa. Kamu pasti bisa. Dipeluk ayahnya sambil dia terus berjalan menyusuri garis perlombaan ini untuk mencapai garis finish. Dia terus berlari pelan karena dia tahu, Bapak Ibu sekalian, dia harus memenangkan perlombaan. Dia harus sampai di garis finish walaupun tidak memenangkan perlombaan, tapi dia harus menyelesaikan perlombaan. Bayangkan Bapak Ibu, ini adalah Bapak Ibu yang sedang menuju garis finish sampai di Baitullah.
Mungkin ada tantangan Bapak Ibu keram, gak punya uang, gak punya harta, datang ke Baitullah. Mungkin hari ini Bapak Ibu datang ke Baitullah cuma bisa sendirian, cuma bisa sama istri atau suaminya. Tapi Bapak Ibu minta sama Allah agar bisa undang anak-anaknya, orang tuanya, suaminya datang ke Baitullah. Walaupun harus tertatih-tatih, tapi kita berusaha sampai di garis finish, sampai di Baitullah. Dan Derek Redmond lah yang hari ini menjadi juaranya. Karena bukan soal menang atau kalah, tapi soal tanggung jawab untuk menyelesaikan pertandingan. Bapak Ibu, mungkin Baitullah saat ini sulit kita gapai. Mungkin Baitullah saat ini jauh dari kita. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu yakin dengan Allah, Bapak Ibu akan Allah undang, akan Allah mampukan, akan Allah sampaikan datang ke Baitullah. Walaupun harus dengan kesakitan Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu yakin sama Allah, Bapak Ibu yakin sama Allah, Allah undang sampai ke Baitullah, maka Allah akan pilih dan mampukan Bapak Ibu untuk sampai ke Baitullah. Kuncinya adalah kita yakin sama Allah agar Allah undang dan mampukan kita. Bismillah Bapak Ibu sekalian, Bismillah Bapak Ibu sekalian. Ketika kita yakin, kata Allah, ana inda zanni abdi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Hari ini kita husnuzan sama Allah, hari ini kita minta sama Allah agar Allah undang dan Allah mampukan kita untuk sampai ke Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mah laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, ini adalah seorang jamaah umrah bernama Pak Sabar. Ketika itu Pak Sabar diminta, Pak, ayo Pak naik kursi roda aja Pak, naik kursi roda aja Pak, saya bantu Pak, saya dorong. Apa jawaban Pak Sabar Bapak Ibu sekalian? Pak Sabar bilang, enggak Ustaz, enggak, saya mau pisah sama Allah. Saya mau Allah menyaksikan saya gunakan kaki ini tawaf di Ka'bahnya Allah. Saya gunakan kaki ini untuk tawaf di Ka'bahnya Allah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita yang masih diberikan kaki yang sempurna sama Allah? Apakah kita tidak malu kalau kita dipanggil sama Allah sementara kita belum sampai di Baitullah? Apa kaki kita tanyakan? Apa yang kakimu gunakan? Apakah kakimu digunakan untuk tawaf di Ka'bahnya Allah? Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, kita minta sama Allah, ya Allah, jangan Engkau cabut nyawaku ya Allah, jangan Engkau ambil nyawaku ya Allah, sebelum aku menjawab panggilanmu di panggilan yang kedua ya Allah, sampai di Baitullah. Hari ini kita berdoa sama Allah Bapak Ibu sekalian. Karena kata Allah, ketika kita yakin, Allah akan undang dan mampukan kita untuk datang ke Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Keberkahan hidup kami ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sebentar lagi kami akan memenuhi panggilan-Mu ya Allah, ya Allah. Selesaikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, al-hanan wal badan, ya Allah izinkan ya Allah, izinkan semua yang ada di sini ya Allah, bulan ini bisa Engkau berikan kemudahan, kesehatan. Labbaik la syarika lak.